Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alivia Laila Nurhidayah, NIM 060203200021. Saya dari program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai posisi auditing dalam lembaga pendidikan. Nah, teman-teman, sudah tahu apa belum nih? Apa itu auditing pendidikan, serta bagaimana sih posisi auditing dalam lembaga pendidikan? Oke, langsung saja yuk kita simak video berikut. Indikator pembahasan. Perlu kalian tahu bahwa posisi auditing dalam lembaga pendidikan tentu berkaitan dengan mutu, penjaminan mutu, dan pengendalian mutu. Mengapa demikian? Karena audit itu erat kaitannya dengan kegiatan komparasi antara standar yang ditetapkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Standar-standar tersebut merupakan acuan yang harus dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, mengenai pengertian dari auditing pendidikan. Yang kedua, penjaminan mutu dan pengendalian mutu pendidikan, dan yang ketiga, posisi auditing dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Oke, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian auditing pendidikan. Audit adalah kegiatan memeriksa, mengevaluasi, melakukan penilaian. Auditing merupakan suatu kegiatan penilaian dan pengumpulan bukti-bukti mengenai informasi oleh auditor guna menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam organisasi ataupun perusahaan, di mana tujuan dari proses pengauditan ini adalah untuk menghasilkan LHP atau laporan hasil pengauditan, yang di dalamnya itu berisi opini. Sedangkan auditing pendidikan itu adalah kegiatan mengevaluasi proses pendidikan agar pendidikan itu bermutu. Proses dari auditing pendidikan ini akan menghasilkan sebuah penilaian atau akreditasi. Jadi, audit ini merupakan hal yang sangat penting karena audit digunakan untuk mengkomparasikan fakta lapangan dengan standar yang telah ditetapkan atau 8 standar SNP. Yaitu guna memperbaiki mutu pendidikan. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjaminan mutu dan pengendalian mutu pendidikan. Mutu itu sangatlah penting karena lembaga pendidikan dikatakan bermutu dan berkualitas apabila sudah memenuhi standar nasional pendidikan atau SNP. Serta lembaga pendidikan tersebut sudah memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan ataupun pengguna jasa pendidikan secara langsung dan tidak langsung. Dalam sistem manajemen mutu, terdapat dua aspek mutu yang saling berkaitan, yakni antara penjaminan mutu atau quality assurance dengan pengendalian mutu atau quality control. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjaminan mutu pendidikan. Audit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penjaminan mutu. Audit ialah bagian dari fungsi penjaminan mutu. Audit merupakan hal yang penting karena digunakan untuk mengkomparasikan fakta lapangan dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil audit juga berguna sebagai laporan kepada pihak manajemen dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan. Penjaminan mutu adalah suatu sistem dalam manajemen mutu. Penjaminan mutu atau biasa dikenal dengan quality assurance berorientasi pada proses. Artinya, proses yang berlangsung itu diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga nantinya itu diperoleh jaminan atau perlindungan bahwa pelanggan itu terhindar dari kemungkinan terjadinya kerugian atau cacat mengenai suatu produk atau pelayanan atau jasa pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai pengendalian mutu pendidikan.
Pengendalian mutu atau quality control merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas unsur output yang dilihat dari standar yang telah ditetapkan. Pengendalian mutu berfungsi sebagai validasi atau alat ukur yang tepat untuk menetapkan rentang kemajuan suatu lembaga dalam mencapai tingkat kematangan atau kemandiriannya. Pengendalian mutu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu output itu dapat memenuhi tujuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu yang diwujudkan dengan menggunakan pedoman atau standar yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penjaminan mutu itu berfokus untuk memastikan ketercapaian standar mutu, memastikan bahwa syarat-syarat terjadinya sebuah kualitas itu akan dapat tercapai dengan baik serta berorientasi pada proses. Sedangkan pengendalian mutu itu berfokus pada proses pemenuhan standar mutu dan berorientasi pada hasil output. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai posisi auditing dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Pada dasarnya, posisi audit itu lebih ke penjaminan mutu pendidikan dan berhubungan dengan evaluasi pendidikan. Audit digunakan untuk melakukan penjaminan mutu pada saat melakukan proses evaluasi. Pada konsep penjaminan mutu disebutkan bahwa audit itu merupakan bagian dari fungsi penjaminan mutu. Audit digunakan untuk membandingkan fakta lapangan dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dibenarkan karena salah satu cara melakukan penjaminan mutu itu adalah dengan menetapkan seperangkat standar dan memastikan bahwa pada saat pelaksanaannya nanti sudah sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar-standar tersebut. Nah, sedangkan kalau pengendalian mutu secara yuridis itu didefinisikan sebagai tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Posisi pengendalian itu berada pada setelah evaluasi. Auditing sebagai salah satu fungsi evaluasi dan penjaminan mutu diharapkan dapat berperan maksimal dalam rangka memberikan informasi yang akurat, apa adanya, dan faktual. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.